kita ada di bawah Candi Cetho, ketemu Mas Warsid, Mas yang kemarin dapat kaos, gitu. Mas Warsid. Ditunggu Mas Yang ditunggu Lawu via Cetho. Loh, Mas yang tunggu Mas Warsid. Duluan ya Mas. Ya Mas. Makasih Mas. Go Mas. Berjumpa dengan Mas Warsid, kita berteman di Instagram dan dia subscribe di YouTube. Halo Sobat Petualang, berjumpa kembali dengan channel Live Planners ya. Kali ini kita ada di jalur pendakian Gunung Lawu, tepatnya via Candi Cetho, Jenawi, Karanganyar, Jawa Tengah. Kita saat ini dari base camp yang ada di bawah dan melalui tangga yang lokasinya ada di samping Candi Cetho. Kita akan ke pos registrasi terlebih dahulu, baru kemudian naik ke atas. Dari samping Candi Sukuh kita belok ke kiri, ada jalur khusus untuk pendaki. Ini ada kandang kambing. Dulu ketika saya kemari belum ada kandang kambingnya. Oh, sudah sampai pos registrasi. Ternyata di sini. Kita registrasi terlebih dahulu ke posko pendakian. Lonu Mas. Berapa orang? 4 orang Mas. Per orangnya berapa Mas? 20.000 Mas. Okay. Hujan betul Mas? 2 hari ini hujan Mas. Hujan terus. Nggih. Kathah nih Mas sing pun munggah. Baru berapa rombongan ya? Ya 8 rombongan deh. Dan pengambilan identitas ada batasnya Mas, jam 10 gitu? malam. Jam 10 malam. Oh iya. Hati-hati nanti camp pos 5. Pos 5 atau Gupaan Menjangan gitu. Oh, Gupaan Menjangan atau Blak Peperangan gitu. Bisa sama. Oke. Matur nuwun Mas. Nggih, monggo Untuk registrasi 20.000 kita dapat tiket, kemudian nomor registrasi dan juga peta. Ini kita baru sampai sini. Rencananya mau campnya di pos 5. Kalau enggak ya di Gupaan Menjangan. Ini ya. Jalur pendakian Gunung Lawu via Cetho. Oke, kita setelah melalui pos registrasi, kita melalui Gapuro selamat datang, selamat mendaki Gunung Lawu. Untuk pendakian kita kali ini anggotanya ada 4 orang. Saya sendiri Fadil Arif. Kemudian yang paling belakang Raka Rakitok no, nyetak gini. Raka. Dari mana? Dari Solo Pak. Solo. Ya. Anggota selanjutnya ada Aditya Wisnu ya? Ya, Asalnya dari Solo. IG-nya apa IG-nya? Instagram Lionel Wisnu. Lionel Wisnu. Kenapa pakai Lionel? Yang makain temen. Yang buatin temen. Oke. Baru pertama naik Gunung Lawu? Baru pertama. Sebelumnya pernah mendaki? Pernah, tapi nggak tinggi kayak gini kayak Gunung Lawu. Nah, sebelumnya kemana? Sebelumnya ke Andong pernah, Mungkrang udah 3 kali. Oke. Kuat nggak kira-kira? Insya Allah kuat. Oke. Oke ya, untuk teman-teman yang menggunakan trekking pole, ketika jalurnya sudah tanah,
trekking pole-nya ada tutupnya seperti ini dibuka ya agar tidak licin, jadi dilepas. Nah, ini disimpan. Nah, dengan seperti ini ketika kena trek tanah, trekking pole ini mencengkeram, jadi tidak licin. Karet itu digunakan kalau jalurnya seperti ini. Nah, karena di depan jalurnya sudah tanah, jadi ini kita buka pelindungnya. Oke, lanjut jalan. Untuk jalurnya dari registrasi landai ya, kita menyusuri punggungan perbukitan, dan rupanya sekarang sudah dicor. Dan ini jalurnya ada di samping jalur wisata. Jadi di sebelah kanan atas kita itu di sana masih ada Puri Saraswati. Jadi bersebelahan agak atas dengan Candi Cetro. Di Puri Saraswati itu saya pernah ke sana, ada kolam, kemudian di tengahnya ada patung Dewi Saraswati, dan juga ada sumber air sendang, tapi saya lupa nama sendangnya apa. Ada di sebelah kolam patung Dewi Saraswati. Nah, ini kita sudah bergabung jalurnya dengan jalur wisata. Pendakian kali ini memang di style santai ya. Kita start dari base camp jam 8.40. Ini kita jalan 5 menit. Ini cenderung panjang nanti, dan kita memang tidak menarget puncak, jadi sesampainya saja sekuatnya. Oke, jadi ini di perjalanan kita berhenti sejenak terlebih dahulu untuk menyeting tas carrier atau tas gunung. Jadi untuk sobat petualang, tas gunung itu sebaiknya disetting di atas pinggang, nah, agar nyaman. Yuk lanjut. Wis, penak. Pasang strap-strap juga yang lainnya. Lima menit berjalan ya, kita sampai di kawasan Candi Ketek. Cagar budaya. Ini penampakan Candi Ketek yang menyerupai Candi Suko, namun susunannya sepertinya lebih tua di sini. Nah, kenapa dinamai Candi Ketek? Dulu kala ini tempat atau sarang monyet ya. Jadi penduduk pun dulu takut ke sini karena banyak monyetnya. Setelah dibuka sekarang jadi seperti ini, peradaban kuno. Kita belum kenalan dengan satu orang lagi. Nama? Hirga. Capek mas, jangan diajak bicara mas. Baru sampai Candi Ketek loh mas. Ini udah semboyongan jalannya mas. Oh, padahal Mas Hirga ini sudah sering ke Gunung Lawu. Salam dari Solo. Oh, okay. Ayo datang ke sini, Gunung Lawu, via Cetro. Dari jalan cor sekarang sudah berubah menjadi tanah. Jadi ini ya yang membedakan jalur Ceto dengan jalur Cemoro Sewu. Kalau Cemoro Sewu itu cenderung batu ditata, sedangkan Ceto itu treknya berupa tanah.
kita langsung disambut oleh kabut. Kemarin sebelum berangkat ya, saya mengecek perakiraan cuaca untuk Kecamatan Jenawi. Memang perkiraannya jam 9 itu sudah turun hujan, dan dari jam 9 itu sudah tidak ada lagi cuaca cerah. Ya, nanti kita lihat saja apakah sesuai perkiraan. Dari Candi Ketek kita naik ke atas, kemudian di sisi samping kita itu kita melalui kebun warga tanaman. Nah, ini kebunnya. Enggak nanti apa nih, Bu? Oh, kopi. Kalih lombok gini nggih. Oh. Mupuk, Bu, nyiramin apa? Obat. Nggih, Bu. Nggih, Bu, Rin. Dari lahan penduduk ya, kita sudah mulai masuk kawasan hutan dan cukup rimbun hutannya. Untuk jalurnya tanah dan basah ya ini, karena menurut keterangan petugas base camp itu memang beberapa hari ini di jalur Ceto hujan. Dan pendakian kali ini memang cukup ramai. Kita beberapa kali susul menyusul oleh pendaki lain karena kita naiknya weekend. Ini kita naik tanggal 1 Oktober 2022. Berangkat dari Solo pagi sekitar setengah 6. Kemudian mampir-mampir dulu baru sampai base camp. Kemudian start pendakian tadi jam 8 lebih. Kita sampai di desa wisata Wonotirto. Ini masuknya dusun Babar. Ini kalau saya lihat di videonya Mas Yang, itu yang disidak Mas Yang ya. Apa ya, undak-undakan yang dicek Mas yang katanya rawan hancur. Kita cek Mas yang jenengan cek Mas, ini sudah lepas. Ini vibes-nya atau rasanya itu mengingatkan saya dengan suasana menuju Candi Sepilar. Namun kalau Sepilar itu kan masih bukan alami, masih zaman dulu ya, jadi tangganya itu masih berupa punden zaman dulu. Tapi kalau ini sudah buatan masa kini dan benar-benar teratur. Kalau di Sepilar itu kan tidak beraturan di Candi Arjuna, dan ada arca Semar. Kalau di Sepilar Gunung Arjuna banyak patung-patung Semar, sedangkan di sini tidak ada. Tapi memang dibuat sedemikian rupa. Nah, itu diberi payung. Nggak tahu depan nanti apakah ada patung atau arca. Nah, ini yang kemarin dicek Mas Yang. Ini Mas, sekarang kondisinya untuk tangganya sudah ada yang hancur. Nih kondisinya tangganya. Ini justru membahayakan ya, karena kalau diinjak ini bisa melorot atau licin malahan. Ini kondisinya. Kalau yang atas ini relatif masih bagus. Nah, sesuai perkiraan saya akan diberi patung atau arca. Nah,
patungnya seperti ini. Di kanan dan kiri jalur. Atau kalau tidak keliru, di depan itu adalah Pancuran 7. Sudah terdengar suara air. Rupanya di paling atas ini ada struktur punden. Nah, kalau untuk punden ini sepertinya punden yang kuno ya. Itu bagian paling atas ditutupi kain. Kemungkinan disakralkan oleh penduduk sekitar. Sampai warung, dan di atas sana itu Sendang ya, Pancuran itu. Warungnya buka semua, bahkan tertera harganya. Ini suasana di sekitar Pancuran itu. Suasananya di sekeliling seperti ini. Apakah? Apakah? No smoking, not manly. Apakah kejantanan seseorang harus dibuktikan dengan merokok? Jadi ukuran gua. Kita beristirahat cukup lama di warung bawah Sendang, makan gorengan dan juga semangka. Ini dapat informasi dari ibunya warung bahwa warung yang ada di pos 3 itu tutup karena sedang mantu anaknya. Istirahat sambil menunggu yang lain istirahat, kita lihat Pancuran atau Sendang yang ada di atas warung, atau disebutnya Pancoran 7. Airnya bening sekali. Namun ini buatan ya. Waktu saya pertama kali mendaki Gunung Lawu Viaducto tahun 2017 itu belum ada Pancuran ini. Dingin airnya. Kalau dari MMT yang terpasang namanya adalah Patirtan Sabto Resi Pamoksan Brawijaya. Patirtan itu tempat air, Sabto itu 7, Resi Pamoksan Brawijaya. Kalau Brawijaya itu raja kerajaan Majapahit. Dari Pancoran 7 kita langsung disuguhkan tanjakan berbatu, lumayan juga. Nah, dan di atas ada tandon air. Nah itu, di atas ada tandon air berwarna oranye.
Jadi ini tampungan sebelum turun ke Pancoran 7. Airnya ditampung di sini. Bayangkan tandon sebesar ini bisa dibawa sampai ke atas ini. Nggak tahu gimana caranya. Besar sekali ini tandonnya, yang separuh masuk ke dalam tanah. Untuk jalur cetok ini atau base camp itu dekat dengan kawasan pariwisata ya. Banyak kita jumpai tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk healing atau traveling. Mulai dari Candi Ceto sendiri itu kan juga untuk wisata. Kemudian di sebelahnya juga ada Candi Sukuh. Kemudian ada juga selain Sukuh ada Telaga Madirda. Kemudian ada Kebun Teh Kemuning. Kemudian ada Puncak Paralayang. Kemudian kita jadi di Cetok ini kita selain hiking kita bisa menikmati wisata lain. Ada wisata kebun teh, kemudian kita juga bisa susur sungai atau tubing menggunakan ban. Kemudian juga bisa menggunakan kendaraan off-road. Jadi kemarin Lapanners Adventure sendiri berkesempatan mencoba off-road di lereng Gunung Lawu bareng Berjo Adventure Mas Sasani. Nah itu kita keliling dari Tahura, kemudian Segoro Gunung. Untuk lokasi jeepnya sendiri ada di parkiran air terjun Jumok. Jadi selain hiking ke Candi Ceto, kita bisa menikmati wisata di lereng Gunung Lawu ini dengan cara yang bermacam-macam. Untuk teman-teman yang mendaki Gunung Lawu via Ceto ini, sepanjang jalur kita akan melalui pipa-pipa penduduk seperti ini. Nah, ini berhati-hati jangan diinjak atau terkena trekking pole karena bisa berlubang. Nah, ini salah satu contohnya, ini sudah berlubang karena pipa-pipa ini digunakan sebagai sumber air untuk penduduk setempat yang ada di bawah. Jadi kita tetap harus berhati-hati ketika trekking, memperhatikan jalur, jangan sembarangan menginjak pipa atau peralon. Irga langsung lari sprint, padahal dari tadi jalan pelan-pelan sambil megap-megap. Begitu lihat di depan tampak seperti bangunan pos atau warung, langsung lari ke depan. Kita belum tahu itu warung atau apa, maksudnya warung atau pos 1. Oh warung, ada warung lagi. Dan sampai sini kita istirahat lagi dulu. Irga langsung langsung mengambil makanan. Belum pos 1 ya berarti ya? Belum kan? Kita pos 1. Kita belum sampai pos 1. Dereng pos 1 nggih, Bu? Area oh. Tenang buatan, Bu. Area camp Manis Rejo. 10 menit lagi sampai pos 1. Di area camp Manis Rejo ini selain ada warung, di sekelilingnya juga banyak dijumpai tumbuhan pakis daun sekeliling. Nah itu view-nya sebelah sana terbuka. Nah sini juga bisa, ini banyak sekali pakis. Nah,
seperti tanaman rambat, sengaja dirambatkan, tapi kurang tahu itu tanaman apa. Ini seperti sengaja ditanam kalau ini. Apa ya, timun atau jipan atau terung atau justru tanaman liar. Yang tahu silahkan komen. Ini dari tadi saya sebenarnya menahan ya, melihat mereka makan semangka dan pisang. Sepertinya saya sudah tidak tahan lagi, jadi saya juga mengambil semangka. Setunggal nggih Bu semangka nih. Iki sing buka warungnya paling inggil mriki nggih, pos 3 tutup. Terakhir warung mriki Mas, nah Oh, nggih. pecat ternyata warung. Warung Bu Titin. Bu arep mungkus? Ora. Nah, ini semangka. Wah, ini melihat mereka makan itu, saya juga tergoda akhirnya. Dari area camp Manis Rejo, warung Bu Titin, kita lanjut perjalanan. Kalau diceritakan oleh Bu Titin tadi, pos 1 harusnya jaraknya tinggal 15 menit perjalanan, kalau tanpa istirahat 10 menit. Selain kabut, ini cuaca juga sudah mulai mendung, menggantung. Ini sudah jam 10.20 ya. Kita santai sekali jalannya. Jadi Hirga ini kemarin naik Lawu via Cemoro Sewu ya, bulan apa? Agustus. Perbandingannya walaupun ini belum sampai pos 1. Enak sini sekali daripada Sewu. Kenapa? Bukan membandingkan treknya yang menurut saya lebih terjal. Dan batu semua. Kalau Cemoro Sewu. Kalau sini? Sini tanah enak. Oh iya. Nah, di sana turunnya kayak ke tusuk-tusuk batunya. Aman ya berarti ini masihan ya? Aman. Aman Sulaiman. Walaupun pelan tapi kita tetap terus lanjut. Baiklah sobat petualang, kali ini kita sampai di pos 1 jam 10.35. Perjalanan santai sambil istirahat tiap warung, tiap pos, jadi kita menempuh perjalanan hampir 2 jam sampai pos 1. Namanya Mbah Branti. Ini sudah dari tadi sampai Adit dan Saka. 10 menit. Wis sebat. Masa iki? Wis entek. Sak batang wis entek. Ini juga ketemu mas-mas rombongan. Berempat Mas. Berempat Dari mana Mas? dari Klaten Mas. Oh, Klaten. Iya. Coklat cowok Klaten. Channel YouTube apa ya Mas? Lepeners. Rencana ngecamp di mana Mas? Kupakan. Kupaan Menjangan. Saya di. Kan saya di. Masih Kupaan Menjangan. Ya dhewe nyusul Mas. Tenan yakin kowe wis sambat oling. Karena Ya rencana ya Kupaan Menjangan Mas. Rencana. Kita nggak target puncak Mas. Sak tekane. kurang apa tok tas. Sapa? Ya jak ijolan wae to. Ora. Goblok iki, Pak. Iya. Anak muda iki kudune di anu sik diklajeki. Kan dhek-dheknya niate naik gunung anu. Pengen fisik ngono. Fisik tenan, Pak.
Ya coba sih tau gak? Bidit tekan pos 2 nggak tasin gawe. Apa tadi? Apa tadi? Ya coba dibandingi penak nih. Si pos 1 Mbah Beranti ini cenderung justru lebih sempit ya dari area-area warung yang tadi, baik di dekat Panjuran 7 maupun di area camp Manis Rejo. Mungkin untuk area datar mendirikan tenda itu ya hanya di shelter ini. Selain itu tanahnya miring, sulit untuk mendirikan tenda. Weekend mulai banyak pendaki yang naik ke atas. Langsung selak oleh nih. Rasa samit. Samit langsung. Iya. Iya. Jam 10.57 bersiap untuk lanjut dari pos 1 Mbah Beranti. Sepertinya Adit dan Raka akan duluan untuk melaju di depan. Ya maklum ya, karena tenaga muda, masih sehat-sehat, strong. Udah kakek 10 tahun. Kacek bro kah? 10 tahun. Wah, itu tua buat aku. Iya no ngene wis. Parane Mbah. Iya. Adit umur berapa Adit? Aku 17 tahun. Lagi ya untuk KTP. Jangan sia-siakan KTP mu lho, Dit. Hati-hati mu. Gue pinjol ya? Gue pinjol. Gue neng BRI. Pinjol ini Belanda kira apa sih? Oke, Raka dan Adit sudah melaju duluan, lanjut dari pos 1, sementara Hirga masih bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Di belakang sudah ada rombongan yang menunggu. Loh, Mas. Nggih. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Jalurnya mulai berundak-undak tapi berupa kayu yang disusun sedemikian rupa. Monggo. Ini malah medun. Gitu. Wah, melindur ini. Malah medun nih. Oleng nih. Oke, kita lanjut ke pos 2. Kita start pukul 11 tepat ya dari pos 1. Ini Hirga ini unik ini. Ini outfitnya pendaki sekali, tapi dilihat tongkat yang dibawa. Kalau biasanya menggunakan bahan besi atau aluminium atau ranting, kalau ini pakai tongkatnya apa itu Mas? Hadap sini Mas, coba Mas ditunjukkan tongkatnya boy. Ini tongkat hasil tirakat kayu, nggak tahu ini kayu apa ini. Bawa dari rumah. Ini dulunya ular. Oh, dulunya ular. Tak jual jadi ini. Oh ya. Jadi dari rumah memang sudah berniat membawa tongkat kayu itu. Nah, biasanya kan kita bawanya trekking pole ya, dari aluminium atau mungkin ranting atau batang pohon yang kita jumpai di jalur. Hirga memang sudah diniati bawanya tongkat itu. Sebelum mendaki Gunung Lawu via Cetha ini sebelumnya pernah mendaki kemana aja? Sumbing, Sumbing lewat jalur Garung, Garung, terus Merbabu, Merbabu, Selo, Kancik.
Oh, lewat Gancik. Gancik. Terus Merapi. Merapi. Ya. Merapi lewat Selo. Ya, Selo, New Selo. Ya. Terus Lawu Lawu. Lewat Sewu. Sewu ya. Sewu 4 kali. Wah, mantap. Ini Perdana Cetho. perdana lewat itu. Cetho Ndelosor. Enggak, masih sehat, no. Semangat. Oke. Ya. Mulai agak curam tanjakannya. Kalau tadi mungkin tipis-tipis, ini sudah agak lumayan tanjakannya. Ini pendakian kedua saya di Gunung Lawu via Candi Cetho. Pendakian pertama itu kalau tidak salah tahun 2017. Saat itu saya bersama dengan saudaranya Adit, teman saya sepantaran di rumah, yaitu Bagus Irawan. Terus juga dengan Tulus Galang Islami. Terus juga dengan Priang. Yang dua sekarang sedang merantau ke luar negeri. Bagus Irawan di Shizuoka, Jepang. Sementara Priang dari Uni Emirat Arab sekarang pindah ke Qatar. Kemudian kalau Tulus atau Galang Islami, kita masih sering berjumpa, tapi lama juga memang kita tidak mendaki bareng kembali. Jadi untuk jalurnya pun saya juga sudah lupa. Jalur Cetho ini saya bawa santai saja. Nikmat sekali. Nikmat alam mana yang kau dustakan? Munggah gunung ya, senang gue ngene ya. Yang akan ngerapta. Paling wis tekan pos loro apa? Raka karo Adit.
Pos bayangan kan pos loro ada. Kan sih turah-turah mau tenaga nih. Sapa? Raka karo Adit. Ini di pertengahan pos 1 menuju pos 2. Udah jam berapa ya ini? Jam 12.27. Pelan-pelan. Saya Herga di belakang, sementara Raka dan Adit sudah di depan. Ini kita tukeran tas. Jadi dia bawa tas lipat, saya bawa tasnya ini. Nyekel gue. Dan dia tak anggo bawa tas mahal. Bawa tas emprit yang bisa terbang. Sekarang dicoba dong tas yang saya bawa tadi, Mas. Jangan kaget loh. Masya Allah. Gimana Mas tasnya? Enak sekali. Enak sekali kan? Makanya kata di ngevlog kok sambil bicara enak sekali. Ternyata tanpa beban. itu nggak dipasang, yang di pinggang ada. Nah. Astagfirullah. Gimana? Enak sekali. Posisi tengok ya Raka. Kita lihat Herga sudah tukaran tas. Akankah kecepatannya bertambah? Tadi abot nih. Wah, yang berat perasaanmu ga? Padahal iki dong bisa nih banyu loh. Ini jadinya banyak banyu. Oh. Ini di jalur kita bareng dengan rombongan dari Penmas, pendakian bersama, beragam ya, tapi masnya yang belakang ini yang bareng kita ini dari Garut dan Brebes. Mereka ini sweeper, jadi rombongannya totalnya 23. Nah masnya 2 ini yang paling belakang sweepernya. Ini kita bareng. Nah, kebetulan ritme kita sama, jadi kita bisa bareng, malah dapat teman ngobrol, bisa sharing-sharing. Jam 12.40, 1,5 jam lebih dikit sampai pos 2. Ini baraknya pos 2. Dan ini ada tempat untuk sembahyang. Wih, kita ketemu lagi. Sampai sini jam berapa? Kurang aku. Hah? Jam 12 kurang 15. Ki, mak meneng kono, ning tas iki bukaan. Aku terus ning mau
Ya bubuk oh. Mak sisan ngene. Balik Widun ya. Oh iya kayak tekan pos loro tok gak. Apa? Iya toh, Oh, nopek aro Jawi ning kono iki. Keme. Yang depan pos kuwi. Kita istirahat dulu di pos 2. Jenenge apa pos 2 nih? golek bos bayangan ora ketemu. Sik, penasaran deh. Tekan petane arep rasa ngono bae apa. Ya dilakoni nak ya tekan, buktinya ya tekan kan. 1,5 jam. Berak seng. KKN UGM. Mas rombongan dari mana mas? Galek. Jawa Timur. Berapa jam mas dari Trenggalek ke sini? Trenggalek sini 3,5. 3,5. Yo. Pakarane awake 20. Pakarane 2 juta emang logika. Jadi 2 juta. 4 logika. Mungkin lekmu wis lali. Napa? Kaya kenakalan cah SD ya. Ngampleng-ngamlengan, ning wis santo, ono ngampleng, aku ngampleng wis santo. Iki gak ada juga sih tadi. Kar sapa? Ayo kawan. Ya aku. Puran botol wae ngono iya. Nah, dulu tembok, Pak. Hah? Dulu tembok. Tiang lho. Tiang ngene masjid lho. Kan pas aku gandul-gandulan ngene to, karo ngece sapa lho, kok ngece cah gede aku. Nek karo cah gerangi aja no. Lah sik kare pomplek ngene kok. Kantonge lho. Apa itu? Wis ya. Sing galak kono. Ben, beling Mas. Karo jenenge karo cah gede niku jangkar. Kan rada medhuk sik, ndak suduk. Turunnya kali. Anang pengen ketemu kamar mandi. Jam 13.23 kita start berangkat dari pos 2. Mari Mas Mbak duluan.